Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Zuesti SEMAK, dan teman-temanku sekalian. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isra Nur Alifia dengan NIM akhir 127 selaku moderator dalam presentasi kali ini. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, saya Delia Barwati dengan NIM belakang 18. Saya Adam Fidas Pasha dengan NIM belakang 61. Baik, perkenalkan nama saya Kianu Bakar Maftul dengan NIM akhiran 128. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Submateri yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian dokumentasi. Yang kedua, manfaat teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, ada pengertian data flow diagram. Terus yang keempat itu ada simbol-simbol DFD. Terus yang kelima itu ada pembagian DFD dan contoh DFD. Terus yang keenam itu ada pengertian flowchart. Terus yang ketujuh itu ada simbol-simbol dan contoh flowchart. Terus yang kedelapan ada jenis-jenis flowchart. Terus yang terakhir itu ada studi kasus. Oke, masuk ke pengertian dokumentasi. Jadi dokumentasi adalah sistem informasi akuntansi, adalah kumpulan narasi, flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Dokumentasi ini mencakup informasi tentang siapa yang bertanggung jawab, apa yang diproses, kapan dan di mana proses dilakukan, serta mengapa dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, dihasilkan, dan dikontrol dalam sistem. Lalu ada dua alat yang digunakan dalam dokumentasi sistem, yaitu ada DFD, Data Flow Diagram, dan Flowchart. Kita masuk ke manfaat teknik dokumentasi dalam sistem informasi akuntansi. Di sini yang pertama ada pemahaman sistem yang lebih baik, lalu ada fokus terhadap proses bisnis, lalu ada pengembangan sistem yang lebih baik, lalu ada peningkatan kualitas data, ada fasilitas komunikasi, dan terakhir ada standarisasi prosedur. Oke, kita masuk ke alat yang tadi. Yang pertama ada data flow diagram atau DFD. Apa itu DFD? DFD itu merupakan representasi grafis yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. Diagram ini menggunakan simbol yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili 4 elemen dasar sumber dan tujuan data, aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Simbol-simbol pada DFD, data search and destination. Di sini ada simbol DFD. Orang-orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem diwakili oleh kotak persegi dengan tujuan disebut juga sebagai data sink. Lalu ada data flow, aliran data atau masuk atau keluar dari suatu proses diwakili oleh garis lengkung dan atau garis lurus dengan panah. Oke, selanjutnya ada transformation process, yaitu proses yang mengubah data dari masukan menjadi keluaran yang diwakili oleh gambar lingkaran. Kemudian ada data stores, yaitu penyimpanan data yang diwakili oleh dua garis horizontal. Oke, next ada pembagian DFD. Jadi pembagian DFD ini ada 4 level. Yang pertama ada level 0. Jadi level 0 adalah gambaran umum dari seluruh sistem yang memperlihatkan bagaimana data mengalir antara sistem dan entitas eksternal seperti pengguna, sistem lain, dan lain-lain. Contohnya nih sebuah proses tunggal sistem pemesanan online yang menerima pemesanan dari pelanggan dan memberikan konfirmasi pesanan kembali. Kemudian ada level 1. Level 1 memberikan rincian lebih lanjut tentang proses utama daripada level 0. Pada level ini, proses utama dipecah menjadi beberapa subproses yang lebih rinci. Kemudian ada level 2 yang memberikan rincian yang lebih dalam dari subproses pada level 1. Pada tahap ini, subproses tertentu dari level 1 dipecah lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Contohnya nih, subproses verifikasi pesanan dipecah
lagi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, seperti validasi stok, pengecekan ketersediaan produk, dan pengecekan alamat pengirim. Selanjutnya ada DFD level 3. Ini adalah level yang sangat detail dan hanya digunakan jika diperlukan analisis mendalam pada proses yang sudah dijabarkan dalam DFD level 2. Jadi DFD level 3 ini sifatnya opsional. Oke, selanjutnya ada contoh DFD. Data yang melewati penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melalui proses transformasi data. Aliran data diberi label untuk menunjukkan informasi apa yang mengalir. Karena aliran data biasanya jelas. Misalnya B. Pembayaran pelanggan, D. Data pengiriman uang, E. Deposit, dan I. Informasi piutang. Kemudian jika dua atau lebih aliran data bergerak bersama, satu garis digunakan. Misalnya aliran data B pada gambar sebelah kanan, yaitu pembayaran pelanggan terdiri dari data pembayaran dan pengiriman uang. Kemudian jika aliran data terpisah, dua garis digunakan. Misalnya yang di L, karena pernyataan pelanggan atau L tidak selalu menyertai pembayaran. Jika dipresentasikan oleh aliran data yang sama, elemen-elemen terpisah dan tujuan-tujuannya yang berbeda menjadi tidak jelas, dan DFD lebih sulit untuk ditafsirkan. Selanjutnya ada pengertian flowchart. Flowchart sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan cara yang jelas, ringkas, dan logis. Flowchart menggunakan seperangkat simbol standar untuk menggambarkan secara bergambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Selanjutnya ada 4 kategori simbol pada flowchart, yaitu simbol input atau output. Yang pertama, itu mewakili perangkat atau media yang menyediakan masukan atau merekam keluaran dari operasi pemrosesan. Terus selanjutnya ada simbol processing. Nah, simbol ini menunjukkan jenis perangkat apa yang digunakan untuk memproses data atau menunjukkan kapan pemrosesan dilakukan secara manual. Terus yang ketiga ada simbol storage, yaitu mewakili perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Lalu yang terakhir ada simbol aliran dan lainnya. Itu menunjukkan aliran data di mana flowchart dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan kapan harus menambahkan catatan penjelasan ke flowchart. Baik, kita masuk ke simbol input atau output yang umum dipakai. Yang pertama ini ada simbol pertama itu dokumen. Simbol ini menunjukkan dokumen atau laporan. Lalu dilanjut ada simbol copy dari dokumen yang sama. Diilustrasikan dengan simbol dokumen yang tumpang tindih dan mencetak nomor dokumen di muka dokumen di sudut kanan atas. Lalu ada input atau output sama dengan atau jurnal atau buku besar. Fungsi simbol ini sebagai input atau output apapun pada flowchart juga digunakan untuk mempresentasikan jurnal akuntansi dan buku besar dalam flowchart. Lalu ada display, informasi yang ditampilkan oleh output perangkat online seperti terminal, monitor, atau layar. Lalu ada pengetikan online, enter data melalui perangkat online seperti terminal atau komputer pribadi, PC. Lalu dilanjut ada terminal atau komputer pribadi, PC. Simbol display dan pengetikan online digunakan bersama untuk mewakili terminal, komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya yang mampu melakukan input atau output. Lalu di sini ada simbol flowchart yang umum dipakai. Ini ada pita transmisi, total kontrol yang disiapkan secara manual untuk membandingkan dengan total yang dihasilkan komputer. Selanjutnya ada simbol processing yang umum dipakai. Yang pertama ada computer processing. Simbol ini digunakan untuk fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Lalu yang kedua ada manual operation. Simbol ini digunakan
untuk operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada operasi bantu. Simbol ini digunakan untuk fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat selain komputer. Yang keempat, ada pengetikan offline. Simbol ini digunakan untuk suatu operasi yang memanfaatkan perangkat penguncian offline, misalnya seperti kunci pada disk dan mesin kasir offline. Selanjutnya ada simbol storage yang umum dipakai. Yang pertama ada disk atau drive magnetic. Simbol ini digunakan untuk data yang disimpan pada disk atau drive magnetic. Yang kedua, ada pita magnetik atau magnetic tape. Simbol ini digunakan untuk data yang disimpan pada pita magnetik atau magnetic tape. Yang ketiga, ada file. Simbol ini berbentuk segitiga terbalik, digunakan untuk berkas dokumen yang disimpan dan diambil secara manual. Di simbol ini terdapat huruf di dalamnya yang menunjukkan urutan pengurutan berkas. Huruf N berarti berdasarkan angka, huruf A berarti berdasarkan abjad, dan huruf D berarti berdasarkan tanggal. Selanjutnya ada simbol aliran dan lainnya yang umum dipakai. Yang pertama ada aliran dokumen atau pemrosesan. Simbolnya berbentuk tanda panah. Arah pemrosesan atau aliran dokumen yang normal adalah dari bawah ke kanan. Lalu yang selanjutnya ada aliran data atau informasi. Simbol ini berbentuk tanda panah dengan garis yang tidak bersambung, titik-titik. Arah aliran data atau informasi ini sering digunakan untuk menunjukkan data yang disalin dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Yang ketiga ada tautan komunikasi. Simbol ini digunakan untuk transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Lalu yang keempat, ada on-page connector. Simbol ini berarti aliran pemrosesan pada halaman yang sama. Penggunaannya menghindari garis yang bersilangan pada halaman. Selanjutnya ada simbol aliran dan lainnya yang umum dipakai. Yang pertama ada off-page connector. Simbol ini digunakan untuk entry dari atau keluar ke halaman yang berbeda. Lalu selanjutnya ada terminal yang digunakan untuk awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses atau program. Simbol ini juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ada keputusan. Simbol ini digunakan untuk langkah pengambilan keputusan dalam flowchart untuk menunjukkan percabangan ke jalur alternatif. Lalu selanjutnya ada anotasi, yaitu penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada contoh flowchart. Proses dimulai ketika penjualan dimasukkan melalui sales order entry. Data dari pesanan yang diterima akan ditampilkan di sales order entry display. Setelah pesanan penjualan dimasukkan, data akan diproses dalam modul proses sales orders. Nah, dari sini tuh ada beberapa hal yang terjadi secara bersamaan, yaitu shipping order dibuat dan dikirim ke bagian pengiriman atau ditulis to shipping. Lalu ada juga picking ticket yang dibuat dan dikirim ke gudang. Ditulisnya to warehouse untuk mempersiapkan produk yang akan dikirim. Lalu data pesanan juga diperiksa atau dicocokkan dengan customer master file yang berisi informasi terkait pelanggan. Selain itu, informasi pesanan dicatat dalam sales invoice master file sebagai bagian dari catatan penjualan. Catatan penjualan ini kemudian disiapkan dalam sales invoice records untuk persiapan faktur. Lalu setelah pesanan diproses, faktur penjualan disiapkan melalui prepare sales invoice. Data ini juga diperbarui di account receivable master file, yang merupakan file utama terkait piutang perusahaan. Setelah faktur disiapkan, ada dua hasil. Yang pertama, faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan, ditulis sebagai sales invoice to customer.
Selanjutnya ada laporan ringkasan atau summary report yang dihasilkan untuk kepentingan internal atau akuntansi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart dokumentasi. Nah, dalam flowchart ini menunjukkan bagaimana dokumen dan informasi bergerak di dalam organisasi. Di diagram ini melacak dokumen dari awal hingga akhir, termasuk asal-usulnya, siapa yang menerima, untuk apa digunakan, dan apa yang terjadi dalam setiap langkahnya. Yang kedua ada flowchart system. Dalam flowchart ini menggambarkan keseluruhan sistem informasi termasuk bagaimana data mengalir dari satu bagian ke bagian lain dalam sistem. Diagram ini menghubungkan berbagai komponen sistem, mulai dari input, proses, hingga output dengan menunjukkan bagaimana subsistem bekerja bersama. Yang ketiga ada flowchart program. Dalam flowchart ini menggambarkan urutan langkah-langkah logis yang dilakukan oleh komputer saat menjalankan sebuah program. Flowchart program menjelaskan logika spesifik yang digunakan untuk menjalankan suatu proses yang ditampilkan pada flowchart system. Selanjutnya ada studi kasus. Toko online ABC Mart yang bergerak di bidang penjualan produk elektronik dan aksesoris mengalami masalah pada sistem pemesanan dan tata cara yang menyebabkan keluhan pelanggan meningkat. Masalah-masalah tersebut mencakup yang pertama ada kesalahan pemrosesan pesanan. Pelanggan sering menerima barang yang salah meskipun sudah memasukkan pesanan dengan benar. Lalu yang kedua ada waktu pengiriman terlambat. Pesanan seringkali terlambat dikirim karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak ABC Mart. Lalu yang ketiga ada faktur yang tidak sesuai. Pelanggan menerima faktur yang salah atau bahkan tidak menerima faktur sama sekali. Lalu yang terakhir ada double order. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa pesanan mereka diproses 2 kali karena masalah dalam sinkronisasi data pemesanan. Lalu manajemen toko menginginkan dokumentasi sistem yang jelas dalam bentuk data flow diagram dan flowchart untuk mengatasi masalah tokonya. Selanjutnya, kelompok kami membuat sistem flowchart untuk menggambarkan proses manajemen pesanan dari menerima pemesanan hingga pengiriman untuk toko online ABC Mart. Proses dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan. Kemudian divalidasi apakah pesanan tersebut sesuai dengan kriteria dari pelanggan. Jika pesanan tidak valid, maka pelanggan akan diberitahukan oleh pihak ABC Mart bahwa pesanan dari pelanggan tidak dapat ditindaklanjuti. Jika pesanannya valid, maka lanjut ke proses berikutnya, yaitu memeriksa apakah stok barang mencukupi untuk memenuhi pemesanan. Jika stok tidak mencukupi, maka pelanggan akan diberitahukan oleh pihak ABC Mart bahwa pesanan tidak akan ditindaklanjuti. Jika stoknya cukup, maka lanjut ke proses selanjutnya, yaitu memeriksa apakah data pesanan dan pembayaran itu cocok. Jika tidak cocok, maka pelanggan akan diberitahukan untuk melakukan pengecekan terkait kuantitas barang yang dipesan dan harganya. Jika cocok, maka lanjut ke pembuatan faktur. Faktur penjualan dibuat berdasarkan pesanan yang diterima. Jika tidak ada kesalahan, maka faktur akan langsung dikirimkan ke pelanggan. Jika ada kesalahan seperti error atau faktur tidak terprint, nah faktur itu akan masuk ke list kesalahan yang nantinya akan diperiksa dan dikoreksi oleh petugas atau karyawan sebelum faktur dikirimkan ke pelanggan. Jika faktur udah dikirimkan ke pelanggan, maka lanjut ke tahap memilih dan mengemas barang sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Lalu setelah itu pesanan akan langsung dikirimkan ke pelanggan, seperti itu. Nah, selanjutnya kelompok kami juga membuat data flow diagram yang berlevel 1. Di sini ada customer. Inputnya itu pelanggan mengirimkan order atau pesanan ke sistem. Terus output yang dikeluarkannya itu setelah pemrosesan pesanan, pelanggan menerima customer invoice atau faktur atau order rejection atau penolakan pesanan jika pesanan tidak dapat dipenuhi.
Kemudian pada order processing yaitu inputnya itu menerima order dari pelanggan. Nah, outputnya itu jika pesanannya valid, faktur pelanggan akan dikirimkan ke pelanggan dan salinan dari faktur tersebut akan disimpan. Nah, kemudian itu ada packing slip yaitu lembar pengemasan yang dikirimkan ke warehouse atau gudang untuk memproses pengambilan barang. Terus output selanjutnya itu ada notis pengiriman atau pemberitahuan pengiriman dikirimkan dari ke gudang menunjukkan bahwa pesanan siap dikirim ke pelanggan. Nah, pada proses pemesanan juga terhubung pada bagian admin dan accounting. Selanjutnya untuk warehouse atau gudang itu inputnya itu menerima packing slip dan shipping notice atau notis pengiriman dari pemrosesan pesanan tadi. Nah, outputnya itu gudang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang akan dikirim berdasarkan packing slip dan mengatur pengiriman sesuai shipping notice. Terus pada pihak admin itu outputnya itu menerima customer invoice copy dari pemrosesan pesanan. Nah, outputnya itu admin kemudian mengirimkan faktur ke pelanggan dan membuat laporan penjualan harian yang nantinya akan dikirimkan ke bagian akuntan. Nah, untuk dari pihak akuntan ini inputnya dia itu menerima laporan penjualan harian dari admin. Kemudian output dari akuntan sendiri itu menggunakan laporan ini untuk melakukan pencatatan, keperluan pencatatan keuangan untuk perusahaan toko online ABC Mart, seperti itu. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.